Bapa di dalam surga, terima kasih karena Tuhan begitu baik. Kembali lagi Tuhan memberikan kami kesempatan untuk berkumpul kembali bersama keluarga. Kami mengucap syukur Tuhan masih melindungi kami dari pandemik COVID-19 ini. Tuhan, kami juga mengucap syukur karena Tuhan masih memberikan kami pekerjaan, memberikan kami kesehatan, memberikan apa yang semua yang kami butuhkan. Banyak sekali di dunia ini orang-orang yang tidak memiliki apa-apa, yang kehilangan keluarga, kehilangan teman, sanak saudara, bahkan mereka kehilangan pengharapan dalam hidup mereka. Tapi kami di sini masih diberikan pengharapan, kami percaya dan kami belajar, kami tahu bahwa pengharapan kami bukan kepada dunia, bukan kepada manusia, pengharapan kami hanya kepada Kristus. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang belum bisa hadir hari ini, Tuhan berkati mereka, apapun masalah dan problema mereka, Tuhan pimpin, Tuhan angkat, supaya mereka boleh bersatu kembali bersama kami, belajar mengenai firman Tuhan. Biarlah Tuhan, hati yang Tuhan sudah tanamkan ini, benih yang Tuhan tanamkan, firman Tuhan sendiri, bisa Tuhan suburkan, agar kami menjadi dewasa di dalam pengenalan kami akan firman Tuhan. Terima kasih, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Oke, hari ini nggak akan panjang. Hari ini kita akan coba membahas sebuah cerita, ya, cerita yang sudah terkenal di Alkitab. Oke, tapi sebelumnya kita akan lihat dulu apa inti dari cerita itu sendiri. Apa namanya? Kita tahu dalam hidup ini selalu kita ada harapan atau kita ada pengharapan. Apa itu pengharapan? Pengharapan itu adalah sesuatu yang kita tunggu-tunggu atau sebuah optimisme. Kita optimis mengharapkan sesuatu, itulah pengharapan. Nah, kalau kita sudah optimis mengharapkan sesuatu, kalau itu sampai terjadi, itu akan menimbulkan sukacita. Itu sudah pasti. Karena apa? Kita mengharapkan sesuatu dan harapan itu terjadi, tentu kita menjadi senang, bersukacita karena ada pengharapan. Yaitu pengharapan itu atau hope bahasa Inggrisnya, itu sebuah kata yang sangat penting dalam hidup kita. Jadi kalau kita kalau kita mempunyai pengharapan dalam hidup, kita bisa mengantisipasi apa yang akan terjadi dalam hidup kita karena kita punya pengharapan. Masalahnya atau pertanyaannya adalah kalau kita nggak punya harapan, apa yang terjadi? Ada nggak manusia yang nggak ada pengharapan hidupnya? Banyak. Dan kalau nggak punya pengharapan hidupnya pasti banyak kekhawatiran. Kenapa? Khawatir besok sakit, khawatir besok miskin, khawatir besok begini, khawatir besok begitu. Mama hilang. Ntar ya, tunggu si mama hilang. Ma, bisa dengar nggak? Dengar ya? Dengar, Ma ya? Dengar. Kasih tangan begini, ya dengar. Oke. Jadi banyak orang yang nggak punya harapan, gitu. Harapan mengenai apa? Keluarganya dia. Berkeluarga, payah atau keluarga saya nih keluarga yang berantakan. Udah, dia merasa nggak punya pengharapan, terutama buat anak-anaknya. Bapak mama saya ribut melulu, orang tua saya begini, orang tua saya begitu. Kayaknya nggak punya harapan. Jadi biasanya orang tua memberikan harapan kepada anak-anaknya, supaya anak-anaknya bisa tumbuh dengan baik. Tapi karena orang tuanya juga nggak benar, anaknya harapin apa? Nah, itu. Atau terbalik gitu, orang tua mengharapkan anak-anaknya bisa bagus, anak-anaknya bisa begini, malah anak-anaknya nggak bisa memberikan harapan kepada orang tuanya. Banyak nggak? Banyak di dunia ini kalau orang tua mengharapkan anak bisa jadi ini, bisa jadi itu, atau bisa membantu keluarga, membantu orang tua di saat mereka tua,
Malah enggak, malah ngerepotin, ya kan? Banyak nggak? Banyak. Anak ngerepotin orang tua, banyak nggak? Banyak. Nyusahin orang tua. Orang tuanya sampai sedih, orang tuanya sampai nggak punya harapan hidupnya. Aduh, gue gedein anak percuma. Udah hilang harapannya. Ya kan? Banyak yang begitu, banyak. Kesehatan. Orang kalau sakit biasanya apa? Ah, udah dah. Kata dokter umur gue tinggal 3 minggu lagi. Udahlah, nggak ada harapan. Banyak orang mati bukan karena sakitnya, mati karena nggak ada pengharapan. Kalau orang sakit masih punya pengharapan, dia akan bertahan, dia akan apa namanya, dia akan, fight, dia akan apa namanya, eee, apa itu, berjuang dalam hidup dia. Dia nggak rela atau nggak gampang untuk mati gitu misalnya, karena dia punya harapan, pasti sembuh, atau pasti ada obat, dan sebagainya dan sebagainya. Tapi banyak nggak orang sakit yang pengharapannya hilang? Saya sudah lihat banyak, gitu loh. Bahkan yang orang kena kanker, orang kanker mati bukan karena kankernya kebanyakan, karena apa? Karena kehilangan pengharapan, karena sekali dia bilang, "Gua kena kanker, udah deh, gue bakal mati." Jadi yang dipikirin, "Gua akan mati, gua akan mati." Bahkan ada orang yang nggak punya pengharapan mengenai apa? Mengenai kematian. Dia bingung nih, mati gimana? Habis ini mati mau ke mana? Atau mati udah selesai? Pengharapannya nggak ada. Mati pun nggak ada harapan. Mau mati aja harapan nggak ada gitu loh. Ada juga yang udah bilang, "Ah, nggak tahu akan masa depan atau, hidup kekal itu apa? Habis mati hidup gue bisa kekal. Kekalnya gimana? Nggak ada, di harapannya apa?" Jadi istilahnya ini, mati pun dia nggak tahu mau gimana, ya kan? Nah itu orang yang nggak punya harapan. Nah pertanyaannya adalah, apakah Tuhan menciptakan manusia itu nggak ada harapan? Mana enak sih hidup nggak ada harapan, betul nggak? Mau makan aja kita harapin makanannya enak, mana ada orang makan ke restoran ngarepin makan yang, makanan nggak enak udah datang. Ngapain udah tau nggak enak dateng, ngarepin makannya nggak enak gimana? Ini kan, itu dia. Jadi Tuhan juga menciptakan manusia itu penuh dengan harapan. Tuhan berikan harapan. Harapan apa? Harapan damai sejahtera. Itulah yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan menciptakan kita itu penuh dengan tujuan. Tujuan apa? Tujuan hidup. Dia ingin kita punya apa? Punya percaya diri. Kita harus punya kepercayaan diri. Kita harus punya kepastian hidup. Gimana sih kita hidup di dunia nggak pasti, ya kan? Ngapain kita hidup kalau nggak pasti hidupnya gimana? Ah, gue nggak tahu lah, gue ntar miskin, ntar gue kaya, ntar gue sakit. Ya sekarang pertanyaannya kan, kalau orang hidup nggak ada kepastian, tau nggak kalau orang hidup nggak ada harapan, nggak ada kepastian, apa yang akan mereka lakukan? Bikin kejahatan. Manusia-manusia yang bikin kejahatan itu manusia-manusia yang nggak punya apa? Nggak punya percaya diri. Orang tuh ngerampok, bunuh orang, nyopet, begal, segala macam, itu orang-orang yang nggak punya percaya diri, orang-orang yang nggak punya harapan dalam hidup. Mereka cuma pikir gini, kalau gua ketangkep masuk penjara, udah nggak apa-apa, rame-rame ini bukan sendirian, bisa ketemu teman-teman lagi di sono, dapat makan enak lagi, bisa nonton TV lagi. Nah itu, orang-orang yang nggak punya harapan tuh sampai masuk penjara pun rela. Kenapa? Karena nggak ada harapan. Hidup di penjara sama hidup nggak di penjara sama. Bahkan di penjara mungkin lebih enak dia pikir. Oke. Jadi hari ini kita akan belajar sebuah sosok manusia yang benar-benar nggak ada harapan. Hopeless, orang bilang. Bahasa Inggrisnya hopeless. Orang ini benar-benar nggak ada harapan dalam hidup dia. Ini kita bicara mengenai cerita di dalam Alkitab. Gitu. Oke. Kita akan bahas siapa orang ini. Mungkin kalian udah pernah baca, kalian udah pernah tahu siapa orang ini.
Ini ya, kita share screen. Oke, saya lihat semua ya. Kita akan buka Yohanes 4, ayat 1 sampai 15 dulu. Kita akan baca. Ini cerita mengenai perempuan Samaria. Siapa yang udah pernah baca atau tahu cerita ini tentang perumpamaan percakapan Yesus dengan perempuan Samaria? Kalau ada yang tahu angkat tangan cerita ini. Cerita tentang Yesus berbicara dengan perempuan Samaria. Ada yang tahu? Ya, nggak ada yang tahu ya. Jadi kita baca deh, mendingan. Supaya apa? Supaya jelas. Ya, oke. Jadi ayat pertama dikatakan, ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea. Yesus harus melintasi daerah Samaria. Nah, pertanyaannya gini. Yesus itu mau dari dia kerjanya kan misionaris, ya kan, mengabarkan kerajaan Tuhan. Yesus itu mau kembali lagi ke Galilea. Kembali ke Galilea itu bisa jalan macam-macam, bisa jalan kayak misalnya gini, dari Kelapa Gading mau ke Pasar Baru misalnya, kan jalannya banyak, bisa lewat Jalan Cempaka Putih, bisa lewat Sunter, ya kan? Sama Yesus juga bisa lewat mana aja bisa. Cuman kenapa Yesus mau melintasi daerah yang namanya Samaria? Oke? Karena ada satu hal besar yang Yesus mau lakukan. Dia tahu karena dia Tuhan. Oke, kita lihat ayat selanjutnya. Maka sampailah ia, Yesus, ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Jadi ini ada daerah namanya Sikar. Ini tanah dari Yakub diberikan kepada siapa? Kepada Yusuf. Oke. Jadi ini nenek moyangnya orang Israel, ya, Yakub dan Yusuf. Bahkan di situ disebutkan di situ terdapat sumur Yakub. Jadi Yakub di situ menggali tanah bikin sumur. Itu ceritanya ada di Kejadian. Oke. Lalu Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Nah, hari kira-kira pukul 12. Ini 12 siang ini. Siang-siang bolong. Ya, orang Indonesia bilang. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Jadi ini pada saat Yesus lagi duduk-duduk, datang nih perempuan Samaria, pengen ngambil air. Jam 12 siang ngambil air. Yesus bilang, kasih saya minum dong. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Jadi Yesus tinggal sendirian. Jadi murid-murid Yesus itu pergi beli makanan, Yesus duduk di sumur nunggu. Ya. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masa engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab, dalam kurung nih, ini penting. Orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Kita stop di sini dulu. Kita mau tahu, ini perempuan bilang begini, kamu ini kan orang Yahudi, kok minta minum sama saya? Saya kan orang Samaria. Mereka tuh nggak berkomunikasi dengan baik. Kenapa? Kenapa orang Samaria atau orang Yahudi tidak mau bergaul dengan orang Samaria? Ini pelajaran. Di sinilah kita tujuannya belajar. Supaya kita kalau mendengar firman Tuhan di gereja, dari pendeta atau pengajar yang lain, kita mengerti kenapa orang Yahudi itu tidak bergaul dengan orang Samaria. Orang Samaria itu Yahudi, tapi bukan 100% orang Yahudi. Mereka itu orang Yahudi campuran. Campuran mereka. Enggak 100%. Mereka itu kawin campur. Itu ceritanya ada di Perjanjian Lama. Saya nggak perlu sebutin yang panjang lebar. Cuman kenapa orang Yahudi tidak mau bergaul dengan mereka?
Kembali lagi kepada pelajaran kita yang pertama. Kenapa Tuhan di Kejadian 6 menghapus manusia? Masih ingat ceritanya? Dihapus pakai air bah. Dulu kita belajar Kejadian 6. Kenapa manusia dihapus sama Tuhan? Yang selamat cuma Nuh. Masih ingat nggak ceritanya Kejadian 6? Karena manusia jumlahnya makin banyak dan mereka makin jahat. Kenapa mereka makin jahat? Karena mereka dikawin silang, dikawin campur. Anak-anak Tuhan menghampiri anak-anak manusia atau anak-anak setan. Maka dari kejadian ini, dari cerita mengenai Tuhan menghapus dunia, orang Israel percaya bahwa orang Yahudi harus harus menikah dengan orang sebangsanya sendiri, Yahudi dengan Yahudi. Maka kalau Abraham, Ishak dan Yakub punya anak, mau cari mantu, disuruh pergi ke saudara-saudaranya, pergilah si ke Laban, cari istri sama dia, bilangin saya ini paman kamu punya ini anak. Jadi mereka cari orang bangsa mereka sendiri. Karena mereka tahu kalau mereka dikawin silang sama bangsa lain, mereka akan keluar dari Tuhan. Dari mana kita tahu? Dari Kejadian 6. Itu asal muasalnya. Nah, begitu pula dengan bangsa Israel. Bangsa Samaria. Mereka nggak mau, orang Yahudi nggak mau bergaul dengan Samaria karena mereka bukan orang Yahudi asli. Mereka tuh campuran. Itu asal usulnya. Jadi kita tahu kenapa dikatakan di sini perempuan itu bilang, masa engkau seorang Yahudi minta minum sama saya orang Samaria? Lalu apa kata Yesus? Jawab Yesus padanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Jadi Yesus bilang gini, kalau pakai bahasa sehari-hari gini ngomongnya. Kalau kamu tahu tentang Tuhan, nih kamu tahu tentang karunia Tuhan. Terus kamu tahu nih yang ngomong siapa nih sekarang nih, yang ngomong nih siapa nih sama kamu. Kamu pasti minta sesuatu sama saya. Itu maksudnya. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari mana engkau memperoleh air hidup? Jadi nih si perempuan Samaria masih mikir, Yesus ngomong apa? Ngasih air hidup. Timbaan nggak punya, tempayan nggak punya, apa nggak punya, mau ngasih saya minum air hidup dari mana? Terus dia bilang apa? Adakah engkau lebih besar dari bapak kami Yakub? Jadi ini memang keturunan si Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya. Ia serta anak-anaknya dan ternaknya. Jadi ini turun-temurun, sumur yang turun-temurun sampai hari ini masih ada itu sumur. Udah ketemu sumur itu. Secara geologi. Perempuan itu bilang, emang kamu bisa lebih gede dari bapak kami si Yakub? Yakub itu di dalam tradisi orang Yahudi salah satu patriark. Patriark itu orang-orang besar dalam sejarahnya orang Yahudi. Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus bilang apa? Boleh, saya akan kasih kamu airnya, tapi pergilah, panggil suamimu kemari. Kata perempuan itu bilang apa? Aku tidak punya suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu, bahwa engkau tidak punya suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami. 5 suaminya nih. Dan yang ada sekarang
bukan suami kamu juga. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu, Tuhan, nyata sekarang kepadaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini lagi, tapi bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang kamu tidak kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberikan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Jadi di sini kita lihat sebuah cerita tentang seorang perempuan Samaria yang suaminya ada 5, udah menikah 5 kali. Jadi kalau seorang perempuan bisa menikah 5 kali, itu di sebuah kota kecil, itu bakal jadi bahan omongan orang. Bahkan Yesus tadi bilang, betul, kamu gak punya suami. Suami yang kamu sekarang ini tinggal, dia sekarang lagi tinggal sama seorang laki-laki, itu bukan suami dia. Suami orang lain. Udah nikah 5 kali, sekarang tinggal sama laki-laki yang bukan suami dia. Kita bisa lihat di sini, perempuan macam kayak begini, ini perempuan yang hidupnya, emang enak orang nikah 5 kali? Emang hidupnya kawin sekali, cerai, kawin lagi, cerai, emang enak? Gak enak. Udah gitu, kalau dia pas keluar rumah itu pasti ngomongin orang, diludahin orang. Kalau bangsa zaman dahulu ada perempuan bisa kawin 5 kali itu benar-benar sebuah cemooh, itu sebuah hal yang tidak baik buat lingkungan masyarakat. Kasihan. Bahkan dikatakan tadi dia datang siang-siang bolong. Orang kalau ngambil air, nimba air tuh pagi-pagi, nggak ada yang siang-siang bolong. Kenapa dia begitu datang siang-siang bolong? Karena dia malu. Dia nggak mau datang tuh pagi-pagi bareng-bareng. Itu kalau dia pergi bareng-bareng sama perempuan-perempuan yang lain, ngomongin selama perjalanan pasti ngomongin, ngapain punya laki 5 begini, bukan pas perempuan yang nggak baik lah begini dan begitu. Jadi hidupnya benar-benar nggak ada harapan dia. Dapat suami satu, mungkin suaminya nggak benar, atau dianya sendiri yang nggak benar. Atau dia bawa bencana. Nikah yang pertama mati, nikah yang kedua mati suaminya, nikah yang ketiga suaminya mati, nikah yang keempat suami nikah sama orang yang mati suaminya bukan dianya gitu loh. Kasihan hidupnya. Sekarang dapat lagi suami bukan suami dia, kawin pun belum. Karena apa? Itu suami orang, bukan suami dia. Tentu dari cerita ini kita bisa lihat bahwa kalau orang udah bisa nikah 5 kali, ini wanita ini cantik. Nggak ada orang jelek mau dikawinin, ya kan? Karena dia cantik bisa sampai menikah 5 kali. Nah itu ya anugerahnya dia lah. Jadi dia nggak bebas hidupnya. Karena dia sudah nikah 5 kali, dia nggak bebas. Bahkan kalau kita lihat lagi, dia tuh sekarang tinggal sama orang yang bukan suami dia gitu, suami orang lain. Pasti jadi omongan orang. Mau ngapa-ngapain susah, mau begini nggak bisa, begitu nggak bisa. Ketemu orang diludahin, oh itu kasihan hidupnya. Benar-benar hopeless, benar-benar nggak ada pengharapan dalam hidup dia. Gitu kan. Bahkan kalau kita lihat lagi orang macam begini itu pasti merasa hidupnya kotor. Kenapa? Kerjanya kawin melulu.
Bahkan sekarang lebih kotor lagi. Kenapa? Dia tidur sama orang lain, tidur sama suami orang lain. Gitu loh. Jadi kasihan hidupnya. Jadi hidupnya itu baru dibilang walaupun dia hidup tapi kosong. Apa yang dia cari? Dia mungkin cari kebahagiaan bisa punya suami. Karena zaman dahulu seorang perempuan kalau nggak kawin ya udah repot, itu mati dia pasti nggak punya makanan. Nggak bisa makan. Karena orang zaman dulu yang kasih makan laki-laki. Gitu. Jadi kalau dia nggak kawin, dia bisa mati nggak punya makanan. Makanya dia mau nggak mau tinggal sama orang supaya dia dapat makanan. Jadi hidupnya minta-minta, ngemis istilahnya. Itu hidupnya kotor. Jadi dia merasa dirinya tuh nggak berguna, merasa dirinya kotor. Nah kita secara moral, apalagi secara moral ya, moralnya itu berantakan. Nah kita semua ada nggak begitu hidupnya? Pernah nggak kita dalam hidup kita itu merasa diri kita kotor? Pasti pernah. Kan? Jadi waktu perempuan itu ketemu Yesus, Yesus bisa kasih tahu, kamu punya suami 5. Kaget dia. Ini siapa nih orang bisa main ngomong begini, saya punya suami 5, tahu dari mana? Cuman Tuhan yang bisa begitu. Dia kaget. Biasa kalau orang kalau ngomong tiba-tiba di-stuck begitu kan, kayak kita nih misalnya ngomong enak-enak, tahu-tahu kita di-stuck. Pindah topik ngomongnya. Oh iya, bapak kami Yakub menyembah Tuhan di gunung, nggak ada urusannya. Jadi dia coba mengalihkan topik. Kayak anak-anak nih misalnya nih, ya biasanya anak-anak gitu tuh, kalau ada bikin salah aja sama orang tua, ngomongnya bisa lari-lari. Bapaknya bilang, "Ngomong apa? Ini anak larinya kemana?" Nah itu kan ketahuan, lagi mau mengalihkan topik. Sama kayak si perempuan ini. Jadi singkat cerita, Yesus bilang begini, "Kasih saya air, nanti saya kasih kamu air hidup." Terus si perempuan ini bilang apa? "Kasih saya deh air hidup itu, supaya saya nggak perlu nimba lagi." Kenapa? Saya capek. Dia mesti datang jam 12 siang ngambil air. Kenapa? Dia tungguin supaya orang nggak ada. Mau minum aja mesti nunggu sampai jam 12 siang. Mau minum, mau mandi, mau sikat gigi, mau macam-macam. Kan air itu kan gunanya apa? Untuk minum, untuk mandi, cuci ini, cuci itu, ya kan ya? Bersih ini, bersih itu. Dia mesti nungguin. Orang-orang pagi-pagi udah ngambil air, dia nggak, dia tungguin. Sampai orang udah sepi, nggak ada, dia baru jalan. Ditahanin aus itu sampai berjam-jam itu. Kasihan itu. Jadi dia bilang, kasih saya deh air itu biar saya nggak nimba lagi. Kan? Lalu Yesus bilang apa? Ini saya. Dia bilang, apa kamu ini Mesias, kata si perempuan itu. Ya, saya ini orang. Yesus nggak pernah ngaku ke orang-orang bahwa dia Mesias. Dia itu ngaku langsung kepada perempuan ini. Kenapa? Pertanyaannya kenapa? Yesus langsung katakan, akulah dia. Adanya apakah kamu Kristus Mesias yang disebutkan oleh nenek moyang kami? Yesus langsung bilang, iya saya. Akulah dia. Yesus itu nggak pernah loh ngaku bahwa dia Mesias. Dia nggak pernah mau ngaku bahwa dia Tuhan. Tapi kepada perempuan ini dia katakan, ya akulah dia. Karena apa? Karena Yesus tahu kebutuhan orang ini. Yesus tahu kebutuhan perempuan ini. Kebutuhannya apa? Kasih sayang. Kasih dari Tuhan sendiri. Makanya kalau Yesus nggak ngaku bahwa dia Tuhan, ini perempuan bisa dibilang ya namanya udah kawin berkali-kali, dia lihat cowok nih, waduh nih cowok ganteng juga nih, Yesus nih namanya nih. Ah, gua pacarin aja nih biar jadi suami gua. Nah, bisa kan begitu. Tapi Yesus tahu. Dan uniknya lagi, Yesus ketemu orang kayak begini cuma bilang, "Kamu kan betul, kamu ngomong betul, kamu punya suami, ini suami kamu." Dia nggak ini loh, nggak mengutuki loh. Kalau orang Yahudi bilang, "Saya punya suami 5," habis. Habis-habisan dikutuk-kutukin, dikata-katain. Tapi Yesus nggak ngatain. Yesus bahkan ngasih pertanyaan, ngasih bilang,
Mau minta air lagi nggak? Gue kasih air hidup. Kebutuhan dasar si perempuan ini langsung dipenuhi Yesus hari itu juga. Sehingga apa yang terjadi? Kalau kita baca selanjutnya, ya biar cepat. Kita potong, kita lari ke ayat 28. Setelah Yesus bilang, akulah dia Mesias, perempuan itu langsung apa? Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, mari lihat, di sana ada orang yang mengatakan kepadaku apa? Segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Ini perempuan setelah mendengar bahwa dia adalah Kristus, ngasih tahu lu begini, lu begitu, begini begitu. Itu ya tempayannya ditinggal. Dia langsung pergi. Nggak ngomong A, nggak ngomong B, nggak ngomong C. Langsung tinggal aja gitu. Ditinggal Yesus, bener dia lari ke kota. Ngasih tahu orang-orang. Orang-orang apa? Orang-orang yang mencemooh dia. Orang-orang yang ngatain dia. Orang-orang yang ludahin dia. Dia bilang, ini ada orang ngasih tahu apa yang saya telah perbuat. Nggak disebutin loh. Perempuan itu ngomong apa? Dia bilang, apa yang telah saya perbuat? Apa yang dia perbuat? Segala macam dosa. Segala macam dosa disebutin sama Yesus. Bahkan bukan hanya suami doang, 5. Pasti ada percakapan yang nggak ditulis di dalam Alkitab bahwa Yesus menyebutkan segala sesuatu. Dikatakan segala sesuatu yang telah kuperbuat. Macam-macam. Bukan hanya punya suami 5, mungkin yang aneh-aneh. Sehingga si wanita ini percaya. Dia tinggalin itu tempayan, dia mesti minum itu. Dia tinggalin, dia lari ke kota. Bagaimana mungkin orang macam begini, orang yang udah nggak punya harapan, bisa langsung percaya kepada Yesus? Langsung. Kita aja yang bukan orang Kristen, mau jadi orang Kristen tuh susah. Ini langsung. Langsung percaya. Karena apa? Kembali lagi, ceritanya tadi, Yesus lagi mau jalan pulang ke Galilea, tiba-tiba dia mau mampir ke Samaria. Ngapain? Karena dia tahu ada sesuatu yang besar yang dia perlu lakukan. Dia harus menyelamatkan bangsa Samaria ini. Melalui siapa? Melalui si perempuan ini. Perempuan yang hopeless. Makanya Tuhan kalau memilih orang bukan pilih orang yang hebat. Tuhan memilih orang bukan orang yang kaya. Tuhan memilih orang bukan orang yang pintar. Bukan. Tuhan memilih orang-orang tuh yang orang-orang berantakan hidupnya. Orang-orang tolol, orang-orang bodoh, orang-orang yang nggak bisa ngapa-ngapain. Tuhan pilih untuk apa? Melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan lakukan itu pekerjaan besar yang manusia pinter nggak kepikir. Firman Tuhan jelas mengatakan bahwa akan ada masa di mana orang-orang bijaksana itu dikasih tahu sama orang-orang yang bodoh. Orang bodoh ngasih tahu orang bijaksana, bayangin aja. Jadi kita jangan pernah merasa putus asa karena kita nggak pinter. Jangan pernah merasa putus asa karena kita nggak punya apa-apa. Jangan pernah merasa putus asa atau nggak punya harapan kalau kita ini sekolahnya nggak pintar, nggak tinggi. Tuhan pakai orang-orang macam begitu. Jadi apa artinya? Perempuan yang tadinya nggak punya harapan ini, tiba-tiba diberikan harapan yang besar. Yaitu apa? Damai sejahtera dan kehidupan yang kekal. Nggak pernah dia ketemu laki-laki model Yesus. Nggak pernah ini orang. Yesus memberikan apa? Fondasi hidup dia itu. Yang diserang sama Yesus itu adalah fondasi hidup dia. Sehingga dia langsung percaya bahwa inilah Tuhan. Bahkan, kalau dia sampai lari ke kota, dia jadi apa? Jadi evangelis. Jadi pengabar Injil. Orang yang hidupnya benar-benar berantakan itu jadi pengabar Injil di kota dia. Orang akan lihat, ini dulunya wanita nggak bener, kok bisa tiba-tiba ngomongin soal Tuhan.
Kita lihat, lanjut. Dikatakan tadi orang Samaria itu datang menemui Yesus. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu. Jadi perempuan ini benar-benar berkhotbah, bukan berkhotbah. Perempuan ini nggak berkhotbah, dia cuma bilang, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Dia nggak khotbah loh. Dia cuma bilang, ini orang ngasih tahu gue nih, apa yang telah gue perbuat, kejahatan-kejahatan saya. Maka saya mau bertobat dan saya mau kasih tahu kamu. Jadi kalau ada di antara kita ini pernah hidup kotor, pernah hidup bersalah di hadapan Tuhan, jangan khawatir, jangan kehilangan pengharapan. Tuhan akan langsung berikan pengharapan kepada kita seperti perempuan ini. Bahkan kalau kita sudah diberikan pengampunan, diberikan kekuatan dan damai sejahtera, kita akan langsung meninggalkan tempayan itu. Tempayan itu artinya apa? Kebutuhan kita, kebutuhan jasmani kita ditinggalkan. Kita ambil air hidup yang dari Tuhan, yang tidak akan habis dalam hidup kita, yaitu apa? Firman Tuhan sendiri. Jadi kalau ada firman Tuhan dalam hidup kita, firman itu akan mengalir terus. Sehingga kita bisa apa? Kita bisa melayani Tuhan, kita bisa memberitakan betapa dahsyatnya Tuhan, betapa Tuhan terlalu baik buat kita, bagi manusia yang berdosa ini. Yang terakhir, dan mereka, ini orang-orang Samaria, berkata kepada perempuan itu, kami percaya bukan lagi karena apa yang kamu katakan, ya, bukan yang kamu, si perempuan yang ngomong, tapi kami sendiri telah mendengar dari dia. Dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Jadi, dalam cerita ini kita belajar bahwa ada manusia yang nggak punya harapan hidupnya. Yang kerjaannya cuman ya ngumpet-ngumpet sama suami orang. Mau ngambil minum siang-siang bolong yang nggak ada orang. Mau gimana-gimana nunggu orang sepi. Gimana sih rasanya hidup sendiri nggak ada temen, nggak ada apa-apa. Kalau mau ketemu temen, siapa yang mau temenan sama dia juga? Tapi tiba-tiba disentuh Tuhan. Tuhan Yesus tidak mengkritik dia. Tuhan Yesus tidak mengutuki dia. Tuhan Yesus tahu apa kebutuhan dia. Sama seperti kita. Kalau kita jatuh dalam dosa, kalau kita merasa diri kita kotor, kalau kita datang kepada Tuhan, bahkan di sini dikatakan Yesus sendiri yang datang. Yesus tahu ada sesuatu yang besar yang harus dilakukan Tuhan. Jadi Yesus datang ke kita. Kalau Yesus sampai datang ke kita dan kita tahu bahwa itu Yesus, kita harus tahu apa? Kita harus benar-benar meninggalkan tempayan itu atau kebutuhan jasmani itu. Meninggalkan dosa itu. Dan mengambil air hidup itu. Jadi kalau ada di antara kita ini melakukan sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang kotor, ini saatnya Yesus datang memberitahu, akulah dia, akulah Mesias itu, akulah Juru Selamat itu. Bertobatlah, tinggalkan itu semua, ambil air hidup itu, baca firman Tuhannya, jadikan firman Tuhan itu apa? Air yang hidup, yang mengalir terus di dalam hati dan pikiran kita. Pertanyaannya, apakah kita mau melakukan itu? Semua tergantung dari kita semua. Kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang begitu baik, begitu indah. Tuhan memberikan kami pengharapan yang besar dalam hidup kami. Kami manusia-manusia yang jahat, manusia-manusia yang kotor. Kami tahu diri kami masing-masing bagaimana kami sudah hidup sampai hari ini. Apabila ada kesalahan dalam hidup kami, apabila ada dosa yang terus menghimpit kami, sehingga kami menjadi malu dalam pergaulan kami. Tapi Yesus mau hadir di hadapan kami, memberitahu kami segala kesalahan kami, segala tingkah laku kami, segala kekotoran kami. Ampunilah kiranya kesalahan dosa dan kesalahan kami. Supaya kami bisa meninggalkan semuanya itu. Dan kembali
melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, yaitu mengalirkan air hidup yang ada di dalam hidup kami. Firman Tuhan yang kami baca, yang kami dengar, yang kami pelajari, biarlah itu terus mengalir dalam hidup kami. Sehingga kami menjadikan Kristus cermin dalam hidup kami. Bukan kami lagi, tapi Kristus yang ada dalam hidup kami. Sehingga orang-orang yang melihat kami bukan kami lagi, tapi mereka melihat Kristus dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur atas kasih sayang Tuhan kepada kami semua. Bila Tuhan pakai, Tuhan pelihara persekutuan ini sampai Tuhan datang kembali kedua kali. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan saudara-saudara kami, Budi, Sensen, Kenny, Keanu, juga Mabel. Tuhan pelihara dimanapun mereka berada. Dan nama Tuhan dimuliakan di dalam kehidupan mereka dan kami semua. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Oke. Thank Thank you you, Cuk. semuanya. Thank you, sama-sama. And